Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ikhwan fillah arsyadani warahmatullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk membaca Quran, dilanjutkan dengan tausiah sebelum kita beraktivitas selanjutnya. Pada kesempatan pagi hari ini, tak lupa saya juga mengajak kepada diri kita masing-masing untuk mari kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kecintaan kepada Rasulullah SAW di samping perintah itu juga merupakan awal dari kebaikan, karena dengan bermodal cinta senang kepada Rasulullah SAW, maka nanti kita termotivasi untuk belajar, mempelajari biografi beliau, termotivasi untuk mengamalkan apa yang beliau bawa, dan juga menambah semangat kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama merenungi sebuah ayat, ya. Ayat ini ada di Quran surat Al-Imran, ya. Surat Al-Imran, surat yang ketiga dalam susunan mushaf Al-Quran, karena termasuk surat kedua terpanjang, surat ketiga, ya benar ya. Surat kedua terpanjang setelah surat Al-Baqarah. Jadi para sahabat menempatkan ini pada urutan yang ketiga setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Al-Imran. Di ayat yang ke-17, ya, di sini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang sabar, was-sadiqina yang jujur, ya, yang di hatinya jujur, wal qanitina yang tunduk, ya, yang pokoknya apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan di dalam syariat Islam, dia tunduk tanpa banyak komentar. Wal munfikina, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang beristighfar bil ashar, yaitu sebelum subuh atau di waktu sahur. Mereka inilah orang-orang yang nanti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari keempat sifat ini, keenam, ya, sabar, jujur, tunduk, banyak berinfak, beristighfar, lima, ya, lima sifat ini. Maka kita pada pagi hari ini ingin lebih mentadaburi yang istighfar, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, ya. Dengan dalil surat ini, para teman-teman semua, dengan dalil ayat ini, suatu ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh orang yang datang, karena Hasan Al-Basri ini adalah sebagai hakim, ya. Terus dia ditanya oleh rakyatnya, wahai Syekh, sungguh saya datang ke sini karena ada permasalahan. Nanti ada 3 orang yang bertanya, ya, tapi urutannya saya lupa urutannya. Tapi insya Allah ketiga hal ini nanti yang disampaikan oleh murid-muridnya ataupun oleh jamaahnya Hasan Al-Basri. Orang pertama mengatakan, wahai Syekh, saya sudah menikah beberapa tahun, tetapi
kami belum diberi keturunan atau belum dikarunia anak. Apa amalan yang harus saya lakukan sehingga saya bisa segera punya anak? Maka Hasan al-Basri mengatakan istighfarlah sebelum subuh. Ya. Lalu orang itu pun pulang dengan membawa nasihat dari Hasan al-Basri. Ya, lalu beberapa saat kemudian datang seorang lagi, dia membiasakan diri istighfar sebelum subuh, gitu ya. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini terkadang dalam keadaan senang, gitu ya. Terus segala sesuatu pun dimudahkan, gitu ya. Kita punya keluarga, alhamdulillah keluarganya nurut-nurut, ya. Punya istri, tidak banyak menuntut, begitu ya. Punya anak, manut-manut, begitu ya. Terus punya saudara juga tidak pernah ngajak ribut, gitu ya. Pokoknya kita kehidupannya kelihatannya enak lah. Tapi terkadang juga hati kita ini terkadang sangat gersang. Kenapa? Karena untuk nafas saja itu kelihatannya berat banget, gitu ya. Makanya kadang itu kalau orang itu sudah terasa bebannya berat banget, itu dia narik nafas yang dalam banget, kayak gitu ya. Dia kelihatannya itu ingin berat sekali. Karena apa? Ya karena memang dia merasakan beban hidupnya itu sangat besar, gitu ya. Kalau keluarga, istri sedang sakit, anak sedang sakit, terus juga tidak punya yang untuk dimasak, itu kan. Terus ada yang kalau kita punya utang ada yang nagih, itu pokoknya berat banget kelihatannya lah. Nah, maka di saat itulah ya kita tidak ada tempat mengadu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena kalau Allah sudah ikut campur tangan, maka semuanya itu mudah, gitu ya. Dan untuk membuka campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus istighfar, ya. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Karena sebenarnya permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya itu ringan, gitu ya. Kita memikirkannya berat banget, gitu ya. Jangankan punya uang utang ratusan miliar, punya utang 200.000 saja, gitu ya. Itu kalau sedang memang nggak punya uang dan bolak-balik ditagih karena kita minta sama teman, Mas Nono lah, tolong uangnya pulsa di sini, internet tong, ya wis itu uangnya 200.000. Nah, karena uangnya Mas Nono pas-pasan, bolak-balik Pak Muslim, usana duit burung Pak Muslim. Kelihatannya berat banget itu. Aduh, kepingin duit kok. Pulsane wis mlebu, tapi bayarnya ora ada duit. Berat banget. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah ikut campur tangan, itu uang 200.000 itu jangankan 200.000, 200 miliar itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk memancing campur tangan Allah Subhanahu wa taala, ya kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang semua permasalahan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu adalah, kata ulama itu, karena ya benar-benar ya, karena memang benar-benar karena dosa-dosa kita. Ya. Sampai itu ulama itu mengatakan kalau kalian itu tersandung, gitu ya, kaki kalian berdarah karena kesandung, atau rasa sakit yang kalian rasakan karena kaki kalian tersandung, ketahuilah bahwasanya tersandungnya kalian itu karena dosa kalian, gitu ya. Jadi kalau beban kita semakin banyak, terasa beban, berarti semakin banyak dosa yang kita langgar. Gimana? ya sebagai introspeksi kayak gitu. Saya kenal pot ini, dosa apa ya yang barusan saya lakukan, gitu ya. Gitu ya, karena memang
Ya kata ulama begitu ya, dan kita harus nurut saja, tunduk kepada para ulama gitu ya. Nah, maka kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita gitu ya, kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, itu semua itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya apa? Intinya apa? Intinya kita berusaha istighfar sebelum subuh. Gitu ya. Dan apa boleh setelah subuh? Boleh. Gitu. Apa boleh duha? Ya boleh. Setiap saat saja boleh. Tetapi waktu sebelum subuh atau waktu sahur itu adalah waktu yang amat sangat istimewa dan termaktub di dalam Al-Quran supaya kita beristighfar. Sampai-sampai perkataan para ulama itu mengatakan begini, kalau saat ditanya, bagusan mana waktu sahur untuk baca Quran sama istighfar? Para ulama hampir sepakat mengatakan lebih utama istighfar. Gitu ya. Dan ini juga berlaku dipergunakan oleh para motivator-motivator. Gitu ya. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz yang punya usaha banyak sekali lah, asetnya sudah miliaran. Dia membangun pondok sendiri itu, ya, bebaskan tanah, pondoknya itu di pegunungan, dia truk itu dibegul, diratakan pakai dana sendiri, terus bangun pakai dana sendiri, terus nyari murid sendiri, dan semuanya gratis 100%. Ya, itu ketika ditanya bagaimana resep supaya usahanya lancar atau rezekinya datang berlimpah dan berkah, salah satu resepnya beliau menyarankan kepada saya itu perbanyak istighfar sebelum subuh, ya, 1000, 2000, 10.000, ya. Dan kalau kita mau teori itu kalau kita mau baca istighfar 100 kali itu paling cuman semenit loh, ya. Coba dicoba saja para teman-teman gitu ya. Istighfar 100 itu paling semenit. Astagfirullah, 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 semenit. Dan kalau kita mau 1000 itu kan cuma meluangkan waktu 10 menit sebelum subuh, ya. Dan insya Allah manfaatnya luar biasa, ya. Mungkin itu pada kesempatan pagi hari ini nanti dipraktekkan, ya. Jadi seorang aktivis itu sebenarnya bangun saat subuh, azan subuh itu sudah telat, ya. Telat karena apa? Dia ketinggalan kesempatan untuk membaca salah satu amalan istighfar sebelum subuh. Ya, walaupun tentunya ya diawali dengan sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sholat witir, baru nanti sisanya dilaksanakan untuk membaca istighfar. Ya, selamat mencoba, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari materi yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.